Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C Hukum dan HAM kelas Palembang ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Case of Affair Lost Friends. Dimulai dari perkenalan, dengan saya sendiri, Kadifa Awalisah. Saya Atira Dia Zahra. Saya Rifda Fenda Salsabila. Saya Unsu. Saya Anissa Fitri Rahmadani. Saya Saskia Firla Azhara. Saya Rus Septiani. Saya Kifida Suta. Saya Agnes Veronica. Saya Nadia Heria. Saya Inola Arianti. Baik, selanjutnya akan dibacakan tentang penyisipan oleh Atira. Penyisipan. Ketika dia masih di bawah umur, pemohon dipercayakan oleh Hakim Anak-anak kepada Dinas Kesejahteraan Anak (ASE) dan dirawat oleh keluarga asuh. Berdasarkan pasal 3 dan 9 konvensi, dia terutama mengeluh bahwa dia belum dilindungi oleh layanan ESA dari pelecehan seksual yang diderita dalam keluarga ini. Dia juga mengeluh bahwa pihak berwenang belum mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan oleh keluarga angkat klausul netralis agama, di mana keluarga ini berkomitmen untuk menghormati pendapat agama anak serta pendapat keluarga asalnya. Baik, selanjutnya pada proses kriminal akan dibacakan oleh Saskia. Baik, terima kasih. Proses kriminal. Pada 19 Maret 1999, pemohon mengajukan keluhan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi pada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Retail mengancam tindakan yang dia gambarkan sebagai kekerasan seksual dan pelanggaran kesopanan yang dilakukan oleh MD. Diketahui bahwa MD datang menemuinya saat dia sedang tidur lalu terjadi pelecehan seksual berupa oral. Dia juga menunjukkan bahwa kemudian dilakukan berkali-kali dan beberapa kali seminggu. Didengar oleh para penyelidik, MS, MD, istri MD, dan pekerja sosial yang bertanggung jawab atas tindakan lanjut pendidikan pemohon. MSM menentukan bahwa dia telah mengetahui pada saat kecelakaan pemohon tahun 1988 dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan pengaduan dengan tindakan perdata terhadap MB atas tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual di hadapan hakim. Investigasi senior di Pengadilan Montauban de Grand Instance, ia didengar oleh hakim investigasi dan mempertahankan pernyataan yang dia buat kepada polisi. Dalam persidangan 11 Oktober 2002, dia mengakui telah melecehkan pemohon. MB didakwa pada 17 Januari 2003 atas tuduhan pemerkosaan anak di bawah umur oleh seorang yang berwenang pada tanggal 3 April 2003. Kan oleh Rifda. Slide ketiga. Slide selanjutnya. Namun, dalam surat perintah pemberhentian tertanggal 26 September 2003, Hakim investigasi menyatakan bahwa tindakan pemerkosaan diduga dilakukan antara bulan Desember 1976 dan selama 1978, dan bahwa menurut Undang-Undang sebelum Undang-Undang 10 Juli 1989, mereka dibatasi waktu. Hakim penyidik menyatakan bahwa dokumen-dokumen dalam berkas menguatkan hakim untuk menetapkan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebelum pemohon mengalami kecelakaan, yaitu sebelum 11
September tahun 1988. Ia mencatat bahwa tindakan sebelum Juli 1966 dikenai lewat tenggat waktu menurut Undang-Undang sebelum Undang-Undang tanggal 10 Juli 1989 dan bahwa perbuatan yang dilakukan antara Juli 1986 sampai 9 September 1988 diberi tenggat waktu menurut Undang-Undang sebelum Undang-Undang tanggal 17 Juni 1998. Proses administrasi 13 April 2004, pemohon mengajukan banding ke Pretrain at Ground klaim kompensasi. 18 Juni 2004, pemohon kembali mengajukan banding ke Pengadilan Administrasi Tools klaim kompensasi. Putusan 30 Desember 2008, Pengadilan Administrasi Banding Bodrogs menolak kompensasi. 2 Maret 2007, pemohon mengulangi di hadapan Presiden Dewan Umum Trade at Ground permintaan kompensasi. Baik, selanjutnya proses administrasi dilanjutkan oleh Nadia. Dengan putusan 3 Mei 2011, Pengadilan Administratif Banding Bordeaux menolak banding pemohon dengan ditentukan hal-hal berikut. Mempertimbangkan bahwa pada Mei 1990, pemohon telah mengakhiri hubungan sebagai keluarga. Pemohon mengunjungi saksi Yehua de Mosaic dengan ini menceritakan tindakan yang terjadi dalam keluarga angkatnya. Bahwa pada tanggal terakhir ini, pemohon dianggap telah menghentikan hubungan apapun dengan keluarga angkatnya. Dengan keputusan tanggal 9 Maret 2012, Dewan Negara menolak banding yang diajukan oleh pemohon terhadap keputusan ini berdasarkan poin-poin hukum, dengan alasan bahwa tidak ada pembelaannya yang mengizinkan penerimaannya. Baik, selanjutnya kerangka hukum akan dibacakan oleh Ruth. Pada pasal hukum, hal ini selaras dengan tindakan tanggung jawab terhadap otoritas publik di bidang bantuan pendidikan, dirujuk dalam hal ini ke Association Innocence in Danger and Association Advance Advantage v. Francis, di mana terjadi penurunan 4 tahun. Tindakan yang bertanggung jawab terhadap negara, Departemen Kota Madya, dan lembaga publik tunduk pada aturan penyitaan 4 tahun yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 68/1250 tanggal 31 Desember 1968, yaitu pertama, pada pasal 1 tentang setiap klaim yang belum dibayarkan kurang lebih 4 tahun sejak hari pertama tahun di mana hak diperoleh. Pada pasal 2 mengenai hal yang mengganggu, di mana setiap permintaan pembayaran atau klaim tertulis apapun yang ditunjukkan oleh kreditur kepada otoritas administrasi selama berkaitan dengan peristiwa pembayaran dan administrasi yang disita, tidak akan bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Pada pasal 3 mengenai hal jika tidak bertentangan dengan kreditur yang tidak dapat bertindak, baik dirinya sendiri, perwakilan hukum, penyebab force majeure, atau siapapun yang sah, dapat dianggap tidak mengetahui keberadaan klaim atau bahkan klaim orang yang diwakilinya secara hukum. Sekian, terima kasih. Baik, kerangka hukum selanjutnya akan dibacakan oleh Unsu. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 84 sampai 422 tanggal 6 Juni 1984 tentang hak-hak keluarga dalam hubungannya dengan pelayanan yang bertanggung jawab atas perlindungan keluarga dan anak-anak dan status bangsal negara UU Nomor 86 sampai 17 tanggal 6 Januari 1986 menetapkan bahwa layanan ISE memantau orang-orang atau badan hukum yang telah dipercayakan kepada anak di bawah umur untuk memastikan kondisi materi dan moral penempatan mereka. Akhirnya, sejak 8 Januari 1986, pengawasan kondisi moral dan material anak di bawah umur yang dipercayakan kepada ISE yang awalnya diserahkan kepada prefek dipindahkan ke Presiden Dewan Umum
Dewan Umum Departemen, orang yang ingin menerima anak di bawah umur di rumahnya dengan cara biasa harus memperoleh izin yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperbarui secara diam-diam. Sebelum UU tanggal 17 Mei 1977, persetujuan berupa surat keterangan dari Direktur Kesehatan yang dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pekerja sosial, dan surat keterangan hanya diperlakukan untuk penerimaan anak yang berumur kurang dari 6 tahun. Baik, selanjutnya dugaan pelanggaran akan dibacakan oleh Inolah. Yang pertama, pasal 6 dan 13 Konvensi Pengadilan Domestik Administratif menerapkan terlalu ketat, bahkan keliru aturan yang berkaitan dengan jangka 4 tahun yang diatur Undang-Undang Nomor 68 sampai 1250 tanggal 31 Desember 1968. Selanjutnya, memeriksa keluhan data dari sudut pasal 13 Konvensi dan diambil bersama dengan pasal 3 dan 9. Pasal 13 berbunyi, setiap orang yang hak dan kebebasannya yang diakui dalam konvensi ini telah dilanggar, berhak atas pemilihan yang efektif di hadapan otoritas nasional. Meskipun pelanggaran itu akan dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam menjalankan tugas resmi mereka. Selanjutnya, pemerintah menunjukkan pengadilan domestik menyebabkan periode pembatasan berjalan dari tanggal 1 Januari setelah tanggal di mana pemohon menemukan dirinya di dalam posisi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Dugaan pelanggaran. Pengadilan mengingatkan bahwa pasal 13 mensyaratkan mekanisme untuk menetapkan jika perlu tanggung jawab agen atau organ negara untuk tindakan atau kelalaian yang melibatkan pelanggaran hak yang diabadikan dalam konvensi, dan bahwa kompensasi untuk kerusakan yang timbul dari pelanggaran pada prinsipnya harus menjadi bagian dari skema reparasi yang diberlakukan. Harapan hanya aspek kedua, yaitu mengenai kompensasi yang dipertanyakan. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Pengadilan mempertimbangkan apakah penerapan aturan pembatasan 4 tahun oleh pengadilan sehubungan dengan dugaan tidak adanya upaya hukum lain yang efektif. Otoritas nasional berperan terbatas untuk memverifikasi kompatibilitas dengan konvensi dari efek interpretasi. Pengadilan mencatat bahwa pemohon mengajukan banding ke hakim administratif untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi pelaksanaannya bertentangan dengan aturan pembatasan. Pengadilan menentukan apakah permohonan yang diajukan dalam kasus ini tidak dapat disangkal untuk mencapai tujuan yang sah atau tidak. Pengadilan Nasional menetapkan waktu pembatasan pada 1 Januari 1995. Pemohon yang berusia 23 tahun mampu menaksir kerugian yang diderita dan diberi waktu 4 tahun untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Baik, selanjutnya penerapan pasal akan dibacakan oleh Titi. Berdasarkan pasal 41 Konvensi, jika pengadilan menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap konvensi atau protokol-protokolnya, dan jika hukum domestik dari pihak peserta agung mengizinkan puasan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.